ceritanya lo teraga, masalah dia hebat, begini-gini. Yang gue lihat dia itu nyari podcast buat susu anaknya. Saya sempat tegur Gus, sampai jangan macem-macem Gus. Bilang. Pesaudon, marangkon, si jabang bayine Dewi, umpama namanya Dewi. Terus dia cerita pengen serius sama aku. Yo Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Dua Topi Mangkok Inhere, always inhere. Nyo, ya. bahas apa kita malam ini Nyo? Masih sedih-sedih kayaknya emang. Ada, kita hari ini mau campur-campur. Ada dari Firdaus tentang Lord Terangga, Firdaus and the Gang ya. Ya. Ada juga dari update Rian ya, update Rian. Gimana kelanjutan Rian, terus yang katanya ada yang nge-DM juga sama ada yang komen juga, katanya bakal berlanjut panjang nih karena katanya yang jadi mempelai ala-alanya itu baper atau kayak gimana gitu segala macem. Pokoknya panjang urusannya. Sekarang kita langsung meluncur, tapi sebelumnya Buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. bunyinya gimana? Cengklung. Terus Cengkling gitu. Terima kasih juga buat Sultan Santuy yang sudah meramaikan komen-komen support via stiker of the brand, dan juga Santuy People yang sudah meramaikan ya dan mengerti kalau ayo udah gue nggak usah panjang-panjang nih biar semuanya kebagian gitu, biar padat gitu, pack gitu semuanya kebagian. Karena bukan apa-apa, mata kita perih baca tulisan kecil-kecil gitu, maklum siwer. Itu oke, no problem. Pokoknya kita langsung meluncur aja sekarang, Manyo. Ya. Nyo, Ya. ini dia. Mamang baru kali ini ngeliat Firdaus nangis. Mungkin Santuy People juga baru yang ngeliat Firdaus nangis. Tapi kita bisa menilai nanti nangisnya benar apa bohongan ya. Kita lihat kayak gimana Firdaus nangis menceritakan tentang Lord Terangga. Ya. Ya, semasa hidupnya waktu kerja bareng dia. Terus ada yang bikin sedikit emosi ya. Mamang bikin Mamang sedikit emosi karena waktu Firdaus bilang dia sampai kesel sama Gus Susi. Oke. Karena Lord Terangga, Gus, udah dia tuh mau istirahat, gak usah diajak ngobrol terus gitu. Padahal posisinya lagi sakit Lord Terangga gitu. Almarhum tipe orang yang nggak enak gitu. Gak ada enakan. tamu, ada yang itu. Ya inilah ceritanya dengerin dari Firdaus Oyobo lah. Ya. Cek play. Kata Lord. Jadi terus saja berbicara tentang kebenaran. Sampai nyawa kita gak ada, kata dia itu. Akhirnya, sorry saya sedih nih. Sedih boleh gak sedih? Sedih boleh ya. Jadi yang saya ambil dari peristiwa Lord Terangga bukan masalah ilmunya lagi. Kenapa saya tawarin dia rumah? Bahkan saya mau nawarin dia mobil operasional. Karena baru-baru ini saya dengar peristiwanya dia nyewa mobil, duitnya udah dikasih, mobilnya nggak ada. Itu uang hasil podcast gitu. Uang podcast dia dari TVRI yang dia kumpulin, dia bagi untuk istrinya berapa. Jadi orang ada yang tega ngerjain dia. Tuh gue jadi cengeng dah tuh. Sorry. Iya. Dia sampai rental mobil. Gue nggak lihat dia hebatnya menceritakan tentang alam semesta ini, gue gak lihat dia. Tapi yang gue lihat, dia adalah seorang bapak yang gak mau gagal lagi gitu. Dia sakit, gue tahu dia sakit. Sampai dia muntah, gue pikirannya gue jelek. Gue bilang, wah dia racun kali. Gue ketika kasih Lord, gue udah gak pernah mau tahu lagi tentang sejarah dunia yang dia ceritain. Yang gue lihat, wah ini orang butuh pertolongan. Dia mandi ya, Mas Tono.
Makanya gue tawarin dia rumah. Karena ada beberapa rumah gue kan kosong. Suruh tempatin sama istrinya. Dia pikiran lagi, biaya di ibu kota berat. Gue bilang, Rod, kita cari bareng-bareng, Rod. Dia cerita, saya dengan tuduhan orang saya bisa kehilangan istri saya yang saya cintai. Saya di penjara. Saya pisah sama anak istri saya. Padahal saya nggak berbuat jahat, saya hanya salah ngomong. Dianggap salah ngomong. Dan dia benci banget sama peperangan. Dan gue peduli setan sama ceritanya Lord. Ceritanya Lord Rangga. Masalah dia hebat, begini-gini. Yang gue lihat dia itu nyari podcast buat susu anaknya. Terserah deh. Orang keluarganya mau benci sama gue bodo amat. Karena dia udah curhat sama gue panjang lebar. Dia WA gue, ada lagi nggak podcast Dimas? Makanya ketika dia ngajak gue duet, gue senengin dia. Ayo Lord, gue semangatin. Padahal gue sibuk nyalon. Gue lagi sibuk mempersiapkan pencalonan gue sebagai anggota DPR RI. Stop dulunya. Di sini yang diceritain sama Daus itu kan ya bisa kita bilang kalau balik lagi Lord Rangga di beberapa mata di luar sana ngelihat apaan sih ini orang gak jelas gitu kan. Sakit nih orang nih. Pikirannya segala macam karena ngomong ngalor gitu. Tapi faktanya kita nggak bisa nutup mata kalau ya dia seorang bapak yang lagi nyari duit buat anaknya gitu. Mungkin untuk kerja pun agak susah ya karena dia udah viral dan pernah ke-expose kalau dia pernah di penjara juga. Jadi mau gak mau ya dari konten-konten kayak gitu. Cuman aku gak expect aja kalau Lord sampai berjuang segitunya ngemis-ngemis yuk podcast gitu ya segala macam ngontenin. Gak apa-apa gue di apa namanya dikatain badut kayak diapain, yang penting gue bisa beli susu, beli popok buat anak gue gitu. Balik lagi ya mau gimana juga aku ngeliatnya sama kayak gitu sih. Kayak ya dibalik kekocakan segala macam ya dia seorang bapak yang berjuang nyari duit buat nafkahin anaknya, keluarganya gitu. Almarhum itu. Cuma di sini Firdaus sampai nangis mungkin aku pribadi ngelihatnya kayak Daus pun ngerasa kayak gitu kali ya. Dia ngomong ngalor ngidul di depan wartawan biar diundang segala macem gitu. Ya faktanya mungkin dia cuman buat nyari cuan buat keluarganya gitu kan. Cuma bedanya kalau Lord kan bahas alam semesta segala macam gitu. Kalau Daus agak brutal gitu dengan nyenggol sana nyenggol sini gitu. Cuman balik lagi kalau ngambil satu sisi humanisnya ya seorang ayah yang nyari nafkah buat keluarganya gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Tapi gue semangatin dia di telepon dari BSD ke Kelapa Gading, gue semangatin. Ayo Lord. Wah studio Lord bagus banget. Gue angkat semangat dia. Karena sebelumnya dia tuh nyari duit untuk susu anaknya. Podcast sono podcast ini, gue tahu berat banget dari Brebes 7 jam ke sini Pak. Cuma ngarepin podcast 2 juta, nyewa mobil 1 juta, pulang pergi belum bensinnya. Orang udah tua ya. Nyo, Iya. ini kita langsung lengkap ke yang katanya cerita Firdaus karena bisa dibilang dia yang terakhir konten bareng Lord Rangga gitu kan. Dan ini cerita Firdaus soal firasat waktu dia ngeliat Lord Rangga ceki-ceki people. Play. Tapi baru kemarin beberapa hari yang lalu sebelum meninggal pas beliau ada di Kelapa Gading, itu saya berpikiran ini orang kok matanya kayak ada darahnya di sini, kayak capek banget gitu loh. Sampai saya ini sempat marah sama Gus Irfan. Nah di sini ada ceritanya juga nih. Gitu loh. Karena Gus Irfan itu datang dengan rombongannya Ustadz Fatullah, datang ke situ ke tempat podcastnya Lord Rangga di manajemennya, datang bawa kamera lengkap. Syuting di situ kan nggak etis kalau menurut saya, nggak etika dong. Ini kan studio orang, kita masa bawa kamera gitu. Jadi Lord Rangga ditodong untuk wawancara. Padahal saya udah kodein, Lord ini lagi sakit Gus. Saya udah bilang begitu sama Gus, Lord ini lagi sakit loh. Oh enggak, sebentar kata Gus Irfan. Atau kita podcast di atas aja ruangan Lord kata si Gus.
Saya sempat tegur, Gus, sampai jangan macem-macem Gus. Bilang. Ini studio orang Gus, sampai bawa kamera dari luar mau naik ke atas, mau podcast di atas, udah cukup di sini aja di ruang tamu. Bilang. Nah, terus Lord Rangga nyolek saya. Ya, biar Dimas, biar katanya. Dalam hati saya ini kan Lord Rangga lagi sakit. Nah jam 12 Gus Irfan dengan rombongan buka kamera. Tak nyalain lampu. Nah mulai buka kamera itu orang-orang manajemennya Lord Rangga mulai keluar satu persatu. Kameramennya apa. Saya tahu mereka tersinggung gitu. Tapi Gus Irfan ini nggak peka gitu. Nah sementara Lord Rangga ini kan orangnya nggak enakan. Gitu. Saya udah kodein ini. Akhirnya wawancara lah kita sampai jam 2, jam 3 lah, jam 3 subuh. Saya bilang wah ini kacau. Stop dulu. Inilah orang gak enakan ketemu orang Nggak tahu diri. Iya. Begitu nyiksa. Kondisinya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau misalkan ini ceritain Firdaus ini bener ya Santai People-nya. Aku ngeliatnya kayak harusnya ngerti dong. Ada kalau kata dibilang ada ini ya merah Ada terus darah. minimal kelihatan orang udah capek gitu Iya. kan. Ini dari jam 12 start, terus katanya keluar jam 3 gitu kan. Tolonglah gitu. Lord Rangga tadi udah sempoyongan. Wawancara sampai jam 3. Dari jam 12 sampai ke jam 3. 3 jam loh. Wawancaranya mah sebentar, tapi kan tahu sendiri Gus Irfan kalau udah ngomong. Ngomong masalah sejarah ya Lord Rangga ya ditimpalin ya. Saya karena udah ngantuk jam 2 jam 3-an, jam 2 lah atau jam 3 ya, saya pulang duluan. Nah mereka masih. Gitu loh. Saya telepon, kalau nggak salah saya telepon Mas Toyo atau apa. Oh ya saya ketemu dengan direktur perusahaannya Lord Rangga. Direktur yang punya gedung ini, yang punya PH. Kan Lord Rangga di bawah manajemen Lord Rangga, tapi yang punya bukan Lord Rangga. Pak Denis namanya. Ketemulah saya pada saat saya mau naik mobil saya ketemu beliau. Ya saya langsung tahu kan karyawannya manajemen itu keluar semua. Saya langsung minta maaf sama karyawan manajemen itu, direkturnya, Mas Rian. Mas Rian, aku minta maaf ya kalau aku nggak begini. Aku tahu etika. Jadi yang bawa kamera bukan aku. Gus dengan teman-temannya, Gus Irfan dengan teman-temannya. Kalau aku punya adab dan etika aku nggak bisa. Gitu. Apalagi masuk ruangan orang. Ini kan studio rekaman, studio podcast. Kita bawa kamera dari luar kan gak etis, saya bilang gitu. Iya Mas Firdaus, saya gak enak. Apa kata bos saya nanti? Masa di ruangan studio kita orang bawa kamera dari luar syuting di situ, numpang syuting kan lucu. Untung Mas Firdaus larang. Ya saya minta maaf lah atas kelakuan sahabat saya Gus Irfan, saya bilang. Pulang saya kodein Lord Rangga. Pulang cepet, saya bilang gitu. Tunggu Gus Irfan dulu pulang. Dia udah gemeter, badannya udah gemeter. Gini saya lihat. Gitu. Pulanglah beliau paginya katanya. Saya WA Lord atau telepon ya, WA. Dimas aku belum nyampe loh. Kok belum nyampe? WA itu kalau nggak salah malam tuh. Atau menjelang maghrib ya. Loh kok dari kemarin belum nyampe? Gak tahu beliau kayaknya ngobrol sampai pagi ya masih Gus Irfan. Lah saya dapat kabar katanya Lord itu di kampung muntah darah. Sebelum meninggalnya itu muntah darah dulu. Nyampe dia mandi muntah darah. Gitu. Loh kok sampai muntah darah? Kayak keracunan gitu. Jadi muntah darah hampir setengah ember katanya. Muntah darah hampir setengah ember. Beliau dibawa ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit, kata dokter harus istirahat, dirawat ini. Karena hasil tes darahnya belum keluar kan, dirawat. Karena muntah darahnya kan hampir setengah ember katanya. Tapi Lord Rangga tetap aja. Mau pulang, mau podcast lagi mungkin, namanya dia butuh uang. Setuju sih. Kayak almarhum bokap aku, gak peduli dia lagi sakit lagi apa, yang penting gimana caranya gue nafkain keluarga gitu, nafkain anak istri gitu. Setuju sih gitu. Tapi barusan sedikit cerita soal yang Gus Besi gitu kan, yang memang entah kenapa aku percaya kalau memang kondisinya kayak gitu, karena bisa dilihat Gus Besi kalau udah ngobrol gitu kan kayak ngotot gitu lah ya. Iya, susah-susah diberhentiin ya, apalagi kalau asik sendiri ya gitu kan.
Cuman balik lagi kan harus ngerti juga gitu loh, lawan bicaranya tuh kan ya bisa kelihat kondisinya kayak gimana. At least kalau kondisinya sehat, ngerti lah ini udah jam berapa gitu kan. Sedangkan dia harus posisinya pulang ke kampungnya di jauh. Brebes gitu kan. Ada perjalanan beberapa jam yang harus ditempuh gitu. Jadi tolonglah Gus Besi gitu kan. Sekarang kita meluncur ke TikTok Nyo. Cus? Nyo, Ya. aku menunggu ucapan ini apa namanya bela sungkawa dari Tataran Muslim udah, dari Firdaus udah, bahkan dari Coki Pardede pun ada, udah nanti kita play gitu kan. Nah ini dari Gus Besi aku nunggu gitu. Ini nggak tahu aku nggak update atau nggak dapat bahan atau kayak gimana. Yang jelas bukannya ucapan bela sungkawa, tapi malah ada live mantra pelet Gus Besi membuat lawan jenis memimpikan kita. Wah, dengan kacamata hitamnya kita lihat kayak gimana mantra peletnya ceki people. Play. Saya baca secara lengkap. Pesaudon marangkon si jabang bayine Dewi, umpama namanya Dewi, binti Parman di bagasan mimpi. Oke, di bagasan mimpi. Oke, baca pesaudon marangkon si jabang bayine Dewi, umpama namanya Dewi, binti Parman di bagasan mimpi. Oke, itu dibaca berulang-ulang sambil ya rasakan, hayati wajahnya Dewi yang Anda kenal, dengan syarat harus kenal ya. Iya. Oke, karena ini membaca hati memanggil hati, jiwa mencari jiwa. Arahkan ke rasanya, jadi pakai bahasa rasa, bukan bahasa otak. Sumpah nih orang jadi gila exposure kali ya. Kok kayak semenjak ngerasain exposure, diundang beberapa gitu, dapat exposure yang besar gitu. Kayak coba meluncur ke TikToknya. Cus. Ninyo. Iya. Kalau kita lihat nih akunnya ini nih Gus Irfan Wesi nih, fotonya sama nih tuh. Ya enggak, Gus Irfan Wesi. Ini aku nggak ngelihat postingan bela sungkawa untuk Lord Rangga nih. Ini bukan bela sungkawa, ini atraksi ya, di postingnya di tanggal 25 bulan 11 gitu kan. Terus ini mantranya dibaca di kuburan. Sifatnya Gusi Wesi apalah nggak ngerti. Ini tiga yang lalu nggak ada gitu, nggak ada. Sedangkan kalau kita balik lagi coba. Cus? Kalau kita balik lagi ke cerita Firdaus yang tadi, itu kan secara nggak langsung, kalau Firdaus kalau maksudnya yang dibilang Firdaus itu bener kan, after podcastan apa nggak jelas sama dia itu syuting gitu kan, pulang Lordnya kan sakit ya, katanya muntah darah sampai masuk rumah sakit. Lu kayak kok nggak ada simpatinya gitu, even di konten pun nggak ada gitu. Tataran Muslim udah bikin, even Coki Pardede pun ada bikin, nanti kita tunjukin gitu loh. Tolong, ini malah live streaming mantra pelet Gus Besi membuat lawan jenis. Coba sekarang kita luncur ke Coki Pardede-nya. Cus? Nih, even si Coki Pardede pun yang beberapa kali doang, nggak sering bareng untuk konten sama Lord Rangga pun dia ya mengucapkan itu ceki people. Play. Dimanapun Lord Rangga berada, yang penting mudah-mudahan dia bahagialah. Nah, ini ada jokes. Untuk ini gua nggak ada jokes. Bahkan doi yang suka bikin jokes gelap kalau ada musibah, ada kematian pun enggak gitu, nggak ada jokes karena balik lagi dia kenal gitu kan. Ini, aduh, nggak ada jokes karena gua beneran sedih waktu Lord Rangga meninggal. Dan pokoknya hari ini mood gue bete banget men. Hari ini gue moodnya bete banget karena temen gue ada yang meninggal. RKUHP disahkan. RKUHP itu nanti case yang berbeda kalau mau kita bahas itu. Cuman kita balik lagi fokus ke yang manusia dajjal ini aja punya ini punya apa namanya, masih punya simpati buat setidaknya mengutarakan mengucapkan bela sungkawa gitu. Ini di kontennya nggak ada loh. Dia sempat konten-konten yang lain loh. Beda kalau misalkan dia nggak ada konten lain, oke belum sempat gitu. Tapi ini belas nggak ada nih, malah ada konten yang nggak pakai bajunya ini masih ada nih. Kenapa Gus? Anda kenapa Gus? Tolonglah Gus, gitulah. Ya tolonglah Gus Irfan. Masa Firdaus sudah waras Anda belum gitu? Tolonglah. Oke, sekarang kita meluncur ke update Rian, meluncur. Cus. Ini ada postingan Rian, terima kasih para staff pakai PT Seon. Ada apa nih? Apakah dia benar-benar resign? Cek people. Play. Intinya mah buat Rian harus sabar,
dalam menghadapi Kenyataan. cobaan. Yang penting semangat. Sekali lagi. Semangat! Terima kasih ya kepada tim perusahaan untuk bagian deployment gudang intinya ya, yang sudah menyepot ke Rian Desian semuanya. Alhamdulillah baik-baik, semoga kita berjalan dengan baik. Intinya mungkin ini ya, ini yang terbaik buat Rian. nah gitu maksud tujuan. Rian datang untuk terakhir kali ini, mudah-mudahan Jadi resign. sehat walafiat. Minta doanya dari semua teman-teman. Ini pilihan yang tepat. Tapi alhamdulillah ya, tadi udah ngobrol sama manajemennya. Kalaupun Rian mau masih bekerja di PT Sayon, masih welcome. Alhamdulillah ya. Jadi PT Kaget Sayon aku. memang keluarga ya timnya. Kita satu keluarga. Iya, diperkuatkan. Satu solid, kuat. Apa? PUK itu semangat. Belum didiskusiin, belum di briefing, main tembak aja. Satu solid, kuat, semangat. Oh udah semangat gitu. Cuman aku salvok di sini Rian ternyata beneran resign ya sampai Iya. kuliah untuk fokus menjadi konten kreator ya. Aku waktu awal ngedenger resign beneran itu kan wah yakin lu serius, terlalu beresiko nggak sih kalau istilahnya yang di tempat barunya itu atau usaha baru itu belum stabil gitu. Iya. Cuman tadi dari yang rekam ini PT Sionnya mungkin HRD atau bosnya atau apa, dia bilang masih sangat membuka jika lu mau balik lagi ke sini Iya. gitu. At least minimal Rian udah ngejalanin set di konten kreator ya. Set nggak bagus hasilnya gitu kan. Bisa Mau balik balik lagi lagi, gitu kalau mau bekerja gitu. Ya udah emang itu pilihannya Rian, kita lihat aja nanti konten-konten seperti apa yang akan Rian buat gitu. Sekarang kita meluncur ke update selanjutnya Rian. Cus, Ini perpisahannya sepertinya ya Nyok. Ceki people. play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ada rekan kita yang lagi viral nih ya, Rian Dono ya. Karena tadinya beliau itu ada karyawan kita PT Seon ya. Dia berangkat kerja di sini dengan baik-baik. Setelah kemarin ada acara beliau ya, gagal nikah ya, gagal nikah, belum sempat pamitan ke teman-teman karena beliau mengajukan untuk resign, belum sempat pamitan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini walaupun Rian Dono ini gagal menikah ya, mudah-mudahan ke depannya ada jalan terbaik lagi karena dengan jadi YouTuber ya, yang jadi YouTuber tapi bila mana nanti misalkan di sini di PT Seon ada perekrutan kembali karyawan, bila mana Rian Dono mau kerja kembali pasti dipersilahkan karena datang dengan baik, pergi pun pamitan dengan baik-baik ya rekan-rekan ya, karena tetap bagaimanapun Rian Dono adalah teman kita, teman dalam bekerja, karena kita tadinya tim untuk memajukan perusahaan. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ada dua kata dari Rian Dono, silakan. Ya aman sih. Iya. Kalau menurut aku aman sih. Walaupun mungkin di komenannya kalau kita lihat pada nggak setuju gitu kan. Cuman balik lagi nggak bisa dibilang jangan dulu gitu karena kan begitu keluar potensi di luar sana kita belum tahu gitu kan. Iya. Yang terpenting menyiapkan backup nih menurut aku plannya gitu kan. Ketika keluar apa nih plan backupnya jika usaha sendiri yang akan dia lakukan apapun itu, mau konten creator atau apapun itu, cabut dari kerjaan mau bikin usaha sendirinya, jika usaha sendirinya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, apa nih plan backupnya yang penting. Kalau ini kan udah jelas plan backupnya, kalau lu mau balik lagi kita masih welcome gitu. Jadi nggak ada salahnya, gitu ya. iya aman, nggak ada salahnya buat nyoba gitu, gitu. Peruntungan di luar sana kan kita nggak tahu ternyata lebih gede gitu, atau lebih kecil gitu. Ya itu plus minusnya ketika mau bisnis atau usaha sendiri gitu kan. Jadi plus minusnya lah. Kalau untuk bekerja ya memang stabil gitu, aman itu tiap bulan ada, tapi ya mentok di segitu. Kalaupun ditambahan bonus atau naik gaji gitu. Tapi kalau usaha sendiri kalau mau
blar sekalian gitu Iya. keuntungannya gitu kan ya gitu. Jadi semuanya ada plus minusnya lah ya. Iya. Mau anyep sekalian gitu. Tapi ini Nyo, ada updatean nih, tapi ini dari berita sih, katanya yang menjadi mempelai wanita Wanita. pura-pura di apa namanya? Di pernikahannya Rian. Resepsi pernikahannya Rian. Katanya baper. Kayak gimana katanya? Meluncur. Jus. Ini nih, ini diposting sama Tribun News Sultra Official. Sultra apa nih? Sosok pengantin palsu Rian Dono ungkap berawal hanya dibayar, kini beneran baper sama janji manis. Why? Sosok Dwi Mulyani berawal pengantin palsu, kini baper sama janji manis Rian Dono. Hah? Janji Kok bisa? apa? Enggak, aku baru baca judulnya kayak berarti kan H-3 ya. Kalau dicari hari 3 berarti totalnya H-2 ya. Iya. Kenapa kok bisa baper apa gitu? Apakah tergiur dengan wow gitu? Atau memang kok bisa secepat itu baper gitu? Iya, Nggak ngerti iya, aku. iya, Cek-cek iya. people. Play. Polemik batal menikah karena mahar sertifikat rumah kini makin runyam. Dwi Mulyani, wanita yang menjadi pengantin pengganti Yesi, ternyata bukan sepupu Rian Dono seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Ia mengaku awalnya dibayar. Namun ternyata benih-benih cinta mulai muncul antara dirinya dengan Rian Dono. Terungkap inilah pekerjaan Dwi Mulyani, wanita yang digandeng Rian Dono di pelaminan sebagai pengganti Yesi. Sebagaimana diketahui, viralnya kisah Rian membatalkan pernikahannya dengan Yesi lantaran sang wanita meminta mahar sertifikat rumah. Yesi pun menyebarkan video kisahnya yang gagal nikah sebagai bentuk kekecewaannya mengetahui Rian Dono telah menemukan wanita lain yang dinikahinya di hari pernikahannya. Sebelumnya, pihak keluarga mengaku bahwa wanita pengganti Yesi di atas pelaminan tersebut adalah sepupu Rian Dono. Namun, sosok perempuan itu adalah saudara jauh dari Purwakarta yang memang diminta hadir untuk mendampingi Rian Dono di pelaminan. Menurut ibunda Rian Dono, hal itu dilakukan agar tamu undangan tidak banyak Sepupu ya, menanyakan saudara alasan jauh, nikah masih bilang tersebut sepupu juga. dibatalkan. Kini kemunculan Dwi Mulyani menguak fakta baru soal identitasnya yang sebenarnya. Dwi Mulyani mengaku bahwa dirinya bukanlah sepupu dari Rian Dono seperti yang diberitakan sebelumnya. Terungkap bahwa Dwi merupakan seorang single mom yang bekerja sebagai make-up artis di Purwakarta. Make-up. Ini nih. Hey Tribun News Sultra Official, kalau ada talent yang bisa jadiin VO aja, jangan pakai suara Google jadi kayak gitu. Make-up apa make-up? Make up gitu. Ini ada video nih klarifikasinya. Cuman tadi kita nyari nggak nemu ya Nyo. Kita lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ia pun mengaku mendapatkan kerja panggilan dari rekan ibunda Rian Dono yang memintanya untuk menjadi pengantin wanita menggantikan sosok Yesi. Dwi Mulyani mengaku menyepakati menjadi wanita pengganti karena dibayar oleh Rian Dono. Menariknya, semenjak menerima tawaran pekerjaan sebagai pengantin palsu tersebut, hubungan Dwi dan Rian Dono semakin dekat. Bahkan Rian Dono berjanji akan serius pada Dwi. Bahkan, Dwi Mulyani mengaku jika dirinya saat ini berstatus sebagai janda mempunyai anak satu, namun Rian Dono tetap meyakinkan mau menerimanya. Namun hingga kini Rian Dono menghilang dan tidak menemuinya lagi usai kesepakatan setelah resepsi. Sebagaimana diketahui, Rian Dono dan Yesi mestinya menikah tanggal 26 November tahun. Ntar dulu, cari ya, penasaran Dwi Mulyani ya? Iya. Nih Nyo. Ya. Make-up Dwi Mulyani. Klarifikasi, aku bukan saudara dari mamahnya, aku juga bukan mantan Ian. Jadi kita baru ketemu di H-3 Ceki-Ceki People. Play. Assalamualaikum para netizen. Buat para yang komen, teman-teman di luar sana, aku mau ngasih tahu tentang kebenarannya. Jadi aku tuh bukan saudara, bukan sepupu dari mamahnya Iya. Jadi aku tuh dikenalin sama saudaranya mamahnya Iya dari Purwakarta buat ngegantiin si cewek yang nggak datang ke acara nikahannya ya si itu. Terus aku tanya dong, kok bisa
Ini lagunya dari mana sih? Dia nyetel lagu, tapi aku salfok deh Mang. Dia kayak aku gemes, dia ngomongnya pelan banget kayak iya maknya gitu. Bisa nggak sih lebih cepat dikit atau kita cepetin aja? Kita beliin vitamin C aja kali ya biar semangat jreng gitu kan. Gak dateng, ternyata ada kendala dari mahar. Akhirnya ya udah deh aku ambil karena aku juga posisinya lagi butuh. Terus malamnya akhirnya kita memutuskan untuk ketemu dulu, cocok enggak gitu. Suka nggak, maksudnya bukan cocok enggaknya ya, kan emang namanya juga ini pasti kan harus lihat dulu, takutnya dianya nggak mau gitu. Akhirnya kita ketemu, kenalan di situ juga. Terus saya dibawa ke rumahnya karena emang posisinya kan apa ya? Ini yang ada malah kena copyright nih lagu di backsoundnya nih. Pusing. Tapi ini kita meluncur ke komennya Nyo. Kan di podcast tadi make kup, make up gitu. Podcast juga Mama Rian bilang memang dia telepon ke saudaranya supaya nyari pengantinnya. Ya mungkin setelah ini bawaan dari saudaranya di Purwakarta. Iya. Iya di sini juga banyak yang membenarkan ya kayak gini. Betul banget, mamanya telepon saudara minta cariin buat di pelaminan biar nggak malu, kemungkinan saudaranya dari saudara atau kenalan dari saudaranya. Iya. Tapi sekarang malah tahu si Indonesia cari pengganti biar nggak malu, tapi malah diundang podcast sampai masuk TV, apa sih? Gak ngerti aku, ini masalahnya gara-gara Mbak ini jadi klarifikasi jadi panjang urusannya gitu kan. Iya. Coba sedikit aja. Nah, habis di Mana rumahnya yang part baper gitu? pulang dan ternyata kita deket-deket. Niatku tadinya cuman buat jadi pengganti aja, buat gimmick-gimmickan mungkin kan deketnya di kan. situ Ian ngomongin tentang masalah nikah. Terus dia cerita pengen serius sama aku. Cuman aku bilang, aku gini, aku udah punya anak, aku mah janda, aku bukan kalangan apa ya, intinya ya aku mah seorang ibu. Tapi Ian yakin, ngeyakinin aku, terus mau nerima aku sama anak aku. Dan akhirnya aku bawa Ian ke rumah, sekalian nganterin aku. Terus kita chattingan karena kita pendekatan, supaya nanti pas hari hanya juga kita nggak gugup. Dan Ian pun ini sebelum hari H ya. Jadi nih Yo, kita harus netral. Kalaupun misalkan ini bener, iya, ya udah tunjukin aja bukti chatnya gitu yang janjinya kayak gimana. Tapi kalau misalkan ini nggak bener, berarti Rian punya 2 PR nih. Yang pertama klarifikasi yang soal Yesi hamil di kontainer rumah Uya sama tantangan dari untuk datang ke rumah Uya. Yang kedua ya klarifikasi ini bener nggak gitu kalau si Rian ngejanjiin segala macam nih, anak orang baper katanya, walaupun aku heran 3 hari ketemu bentar cicat terus meluncur ke pelaminan baper. Itu aku bingung. Dia bilang 3 hari H-3 sebelum hari H kan. Berarti dia datang ketemu karena buat lihat dulu nih cocok atau enggak gitu kan, mau atau enggak. Tapi di situ kalau yang aku tangkap ya, di saat itu juga dia bilang mau serius sama dia, kayak nggak masuk logika, Mang. Iya, kapan maksudnya ini mungkin dia nggak bisa nyusunnya Nyo. Kapan momen dia mau serius apa enggak? Cuman yang di sini aku agak memberatkan karena pertama lu kan profesional hire gitu, dibayar. Beda kalau misalkan bantuin dong, tolongin dong gitu. Kalau ini kan profesional hire, sama kayak misalkan ada acting, sebuah konten, harus bermesraan gitu. Perlu profesional hire dibayar gitu kan untuk melakukan acting itu. Pegangan tangan, misalkan rangkul segala macam, dan terus lu bilang iya gue baper gitu segala macam. Agak menurut aku agak ya kok nggak profesional sih kan. Masalahnya lu di hire di sini untuk menjadi peran ini dan lu dibayar, itu sih poin dibayarnya itu. Kecuali memang dia ikhlas mau ngebantu gitu dan ternyata tumbuh rasa gitu kan, kayak oh ya memang gitu. Tapi kan ini poin awalnya udah mau bantuin nggak, dibayar nih gitu kan. Terus dia juga mention dia mau karena memang lagi butuh uang juga gitu kan. Jadi kayak PR lagi buat Rian sih. Aku nggak berani ngeklaim gimana dulu karena nunggu si Rian untuk klarifikasi. Ayo udah resign kan, waktu untuk mengonten lebih banyak.
Silahkan klarifikasi spesifikasi 2 PR ini gitu. Ada PR pertama, PR kedua, PR pertama, PR kedua, banyak banget PR-nya gitu lah ya. Cuman tetap sih aku Mang, kalau secara logika nggak dapet, aku nggak nangkep lu. Mungkin dia menceritakan timelinenya lompat-lompat Gitu. Makanya butuh apa namanya? Diklarifikasi iya kayak gimana, mungkin itu dibilangnya waktu duduk di pelaminan lah atau kayak gimana gitu kan. Masa dia baru ketemu langsung mau serius segala macam kan, make sure dulu gitu. Siapa tahu dia punya hambatan untuk menceritakan sesuai dengan timeline, jadi lompat gitu. Iya, tapi kalau misalnya ditarik mundur di podcast yang sebelumnya, yang Rian Dononya sama yang lain-lain itu masih bilang sayang sama Yesi. Cuman emang katanya kalau misalnya mau balikan enggak gitu. Makanya dia masih logikanya Mamang kalau misalnya masih sedih ditinggal, misalnya nggak jadi nikah, emang bisa gitu suka sama orang lain? Pelarian sih. Pelarian doang kan? Atau aku mikirnya ke arah pelarian, apakah ucapan itu kalau misalnya memang terbukti ucapannya apakah memang ucapan itu terbukti, apakah memang itu keluar karena unsur pelarian. Aja, nyari pegangan gitu buat patah hatinya gitu itu kan. Bisa sih. Makanya kita tunggu klarifikasinya dari Mas Rian Dono. Sekarang kita meluncur ke apa ya Nyo? Meluncur. Last Tijo, ada netizen atau tiktokers yang nyepet Yesi tipis-tipis nih ya. Sebelum kita meluncur ke Super Thanks, kita lihat kayak gimana nyepetannya. Cek people. Play. Kanggota Yesi ya tah spek karyawan sangsin yang kieu lain modelana. Ini leader ini ya. Bisi arek ya aya nomorna nya teh Yesi. Nyinyir banget bangsa tadi. Jadi dia bilang buat Yesi nih. Ini ada nih karyawan PT Cengsim nih. Ini ya, ini leader loh. Siapa tahu mau nanti ada nomornya gitu. Speknya kurang apa lagi? PT Cengsim, Karta pasti karena udah jadi leader. Yesi masih single lagi katanya. Pepet Yesi, bisa Yesi pepet. Padahal pertanyaannya si leader ini emang mau sama Mbak Yesi? Ya belum tentu. belum tentu. Saya tadi dilihat dari ekspresinya mungkin si Masnya ini dia nggak tahu sini bikin video, cuman nggak dikasih tahu gitu. Begitu tahu, walah. Gitu. No, kita hari ini ya Nyo, ada sedih-sedih waktu Firdaus ceritain Lord Rangga, ada kesal-kesal waktu ngeliat kelakuan Gus Irfan kayak gitu. Tidak ada konten bela sungkawa atau segala macam, sama bingung-bingung waktu ternyata ada pengganti mempelai wanita ya, yang katanya baper ya. Yang katanya baper nih. No, kita hari ini. Nggak tahu nih kalau nono gini viewsnya bagus apa nggak tahu. Sekarang kita meluncur ke Say Thanks to Super Thanks. Cus Nyo. Ini dia. Terima kasih buat Sultan Santu yang memberikan Super Thanks dan juga memberikan ruang ya untuk Santu people lainnya berkomentar ya. Sekarang kita langsung meluncur yang pertama dari Alvia Agatha Viana Prilly Queen. Absen dulu komennya ntar. Aku nggak mau komen Amang, capek abis ini drama apalagi astaga. Itu yang nangis adenya kayak si adenya Omang kemarin habis nangis seharian karena si Joker kucing kesayangannya meninggal. Oh karena keracunan habis main tadi mana. Yuk yang mau masuk TV, YouTube tempat dan waktu dipersilahkan. Ada Nita Tea hadir Nyomang, terima kasih Mbak Alvia untuk tempat dan waktunya. Yesi main kesini makin kesana makin ke jurang, hidup Anda mepet. Selamat buat semua Santi people, selamat beristirahat, selamat malam. Oke, selamat malam Nita Tea. Nextnya ada dari Carlos Thomas. Halo. Hadir kembali Last bohongan mungkin yang dia bayangkan itu last day on earth seperti game Android. Game aja. Ricky Abdurrahman, sikatnya. Selamat Radio Santuy. Aku aja. Subsnya udah 212.000. Angkanya cantik sekali. Sekarang untung udah 213 deh. Yesi lagi nih Radio Santuy si Mama. Yesi niatnya mau menjelaskan kenapa hubungan keluarga Yesi dan Rian gak akur. Tapi harusnya kalau memang pernah hamidun sama Rian, restu harusnya terbuka, bukan malah jamedud. Dan keluarga Rian sewaktu dilamar, giliran lamaran gak jadi, anggap gak pernah ada niatan buat lamaran dan nikahan anaknya. Gelap poek. Itu gelap tuh poek bahasa Sundanya. Rian hati-hati blunder, niat jadi konten kreator malah bisa masuk jurang ya. Aduh si Tayo bager nepi kasan setahun setengah. Si kucing Tayo kemarin kan. Jadi inget ke kucing gua si Vika, katanya kurang lebih 3 tahun dihibah gara-gara dirawat di RS kena anxiety gak kursi anjing gitu kan. Nyomang jangan lupa kursi giveaway ke aing. Enak wae anjir maneh. Peace. Live kapan Nyomang? Mungkin Sabtu ya, malam ini gak sempet ya karena besok pagi kita ada PR. Memang kru MotoGP Trans 7 bukan.
Bukan, Mama mah kru YouTube-nya Trans 7. Kru. Next ada dari si Enel Dono. Ikut numpang komen, soalnya komen kemarin masuk spam. Oh iya? Semoga selalu sehat untuk kita semua, amin. Amin. Stelo Farel. Penonton baru hadir. Semoga betah ya. Semoga betah. Luciawati. Hadir dari Banyuasin. Dari kemarin gatel pengen ikut julitin Yesi tapi takut ketagihan. Salfok sama Mamang bilang kembang pasir tai kucing dong. Anjir dia tahu. Saran aja buat Yesi pindah ke pedalaman Palembang sini. Lelaki di sini masih pada punya sertifikat lahan sawit. Tapi kalau ada yang mau, thanks buat Kak Alfia tempatnya. Salam sehat buat Nyomang. Salam sehat juga buat Luciawati. Dalam-dalam banget, bener-bener ketagihan nanti julitnya nih. Next Irfan SH, Rian bener orang baik. Sebenarnya bisa banget Yesi dilaporin atas dasar pencemaran nama baik. Wih, kena kayaknya. Dimulai dari tuduhan ancaman lewat sosmed, tuduhan hamil di luar nikah, tapi semuanya gak ada bukti. Harusnya kalau Uya pinter sih gak langsung mengiyakan statement Yesi tanpa adanya konfirmasi lebih lanjut. Jadi makin liar kan di masyarakat, jadi malah ada yang nyudutin Mas Rian. Ya pro kontra memang selalu terjadi ya. Next aja ada dari Intan Tas. Balvia boleh ikutan nongkrong di sini lagi ya? Boleh dong. Hai Nyomang mau absen nih, orang Karawang blasteran Jakbar. Mamang atuh. Udah rehat dulu. Reak Mbak sertifikatnya, kangen lihat Mamang emosi nonton DBM. Iya besok DBM kita ya. Selalu sehat-sehat dan berlimpah rezeki yang berkah buat Nyomang, amin. Salam santuy. Uy, baru lagi saya santuy. Uy. Halo ya, sikat. Maaf nih sampai nge-scroll biar bisa masuk TV again. Masuk nih. Barberbor. Udah lah, capek sama drama Yesi. Iyalah anjir, harus di close anjir drama Yesi. Albertan. Taiwan selalu hadir Nyomang walaupun gak pernah komen. Sikat lagi. Makasih Kakak Alfia sudah boleh masih rumahnya. Sukses. Masuk mungkin ya. Sukses terus buat semuanya, dilancarkan rezekinya, amin. Bang Rian, jujur ya, mamahnya Rian sifatnya kayak mertua aku, baik banget. Si Yesi kenapa gak malu ya bilang kayak gitu. Sumpah urat malu dia kayaknya udah putus, gak bisa disambung. Sudah karatan kali ya. Terkadang orang yang ngerasa salah itu pasti keluar-keluar ke kanan ke kiri gitu ya. Kok enak menungso koyo ngono. Lek iso iki masih batal nikah yo gak usah koar-koar. Batal nikah iku wis isini koyo disayat iki malah sik koar-koar. Ini kok ada sih orang gitu ya? Orang kayak gitu. Kalau bisa nih meskipun batal nikah ya nggak usah koar-koar. Batal nikah itu ya udah malu gitu, kayak udah disayat. Ini malah koar-koar. Neng Yesi kudu diruqyah tuh sama mamahnya juga biar lumayan hilang setan-setannya. Inget Neng, kita nggak tahu kapan mati, setidaknya buatlah hidupmu bermanfaat buat orang lain. Siap belegu gitu. Lah tadi Jawa, sekarang emosi aing mah aya jelema kayak gitu. Emosi gua ada orang kayak gitu, gemes. Untung anakku masih kecil, cantik tapi kelakuan juga setan. Kelakuannya kayak keren. Setan aja. Bisa bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Iya, keren loh. Kevin Kisto, selamat pagi, selamat beraktivitas santuy people semua. Aus ini no komen aja, pusing sama Yesi seperti biasa. Salam santuy dari Mama dan untuk dia. Dah ya Mang, udah panjang-panjang lagi. Peace, salam santuy. Iya, bagi-bagi sama yang lain aja. Salam balik buat mamanya Salam Kevin balik Kristo. seperti biasa. Saifuddin, banyak-banyak orang kampung Mamang nih. Karawang hadir numpang ya. Alfi Agata nitip sendal Nyomang. Mang, Nyonyo dari Jember Utara bukan? Jembut dong. Jember Utara disingkat Jembut dong. Tolong lah Saifuddin. Lagian di Jember nggak ada Jember Utara ya? Nggak ada Jember Utara, Timur, Selatan, Barat. Tolong lah. Nggak ada. Nextnya dari Dede Andrean. Izin masuk TV Mbak Alfia, semangat baca komennya Nyomang, salam santuy. Kita disemangatin, salam santuy juga. Next ada dari Neng Yati, numpang di sini ya Mbak Alfia. Gak jadi lagi nih babak akhir gagal nikahnya. Soalnya pada nungguin Rian Dono di podcast Bos Uya. Ya terus mungkin Rian Dono resign gara-gara gak enak izin terus kali Mang. Mungkin. Ya udah sehat-sehat buat Nyomang, salam santuy juga buat semuanya. Salam santuy juga buat Neng Yati. Ada demen ngevlog, permisi numpang lewat. Mantap, karyawan tetap Cangsin. Andri Loret, gue itu kan resign juga kayak Rian Dono. Abis itu konten pakai gitu Andri Loret, tolonglah. Nextnya number 2 ada dari Carlos Thomas dengan komen sikat Nyonyo. Hatur nuhun dari kota Tasikmalaya yang sekarang lagi di Serpong. Semuanya saya doakan happy sukses selalu untuk all dan Nyomang. Semoga YouTube aku makin laris manis. Amin. Siapakah tokoh yang wise selain Firdaus, Yesi, Isazega, DBM dan lagunya? Mungkin dia Intel Core i9 Gen 10 daripada Yesi, dan daripada Yesi mamanya aku pikir lebih baik. Gue bingung ya biar kayak anak stand up. Soalnya hidup dia
setup punchline ya. Aku pikir keluar punchline-nya, setup punchline ya. Yo yang mau eksis sukses saya persilahkan. Atok kita tunggu. Tahun baru akan datang pasukan halu yang baru. Yes, Apriandi otot. Wayan WK TV 1,5 tahun. Kucingnya hilang, pasti kangen banget itu adeknya sampai nangis. Apalagi gue kehilangan dia sudah 1 tahun dan nggak balik-balik karena dia sudah nikah sama orang lain. Kok malah curhat sih gue? Maaf ya Jombang, curhat dikit nggak apa-apa dong. No problem. Halo ya, ini udah jadi ketagihan masuk TV udah. Diana Prastiwi ketularan si Abdul nih. Ketularan si Abdul. Namaku siapa nextnya? Masih tidak mengerti kenapa Yesi bisa bilang dia pernah hamil. Mamanya Rian Dono saja bilang mereka berdua sering main ke rumah. Logikanya aja ya, kalau Yesi hamil masa iya keluarga Rian Dono mengizinkan mereka berdua main ke kamar pribadinya Rian? Tidak mungkin dong ya. Atau tidak mempersilahkan Rian bersetubuh dengan Yesi di ruang tamu atau ruang umum di rumahnya Rian sendiri ya? Tidak mungkin atuh. Bingung kan? Bingung, Mama juga bingung. Ada dari Chandra Gotama. Astaga naga, masih ada ya tentang Rian dan Yesi. Rian mending disambil dulu deh, jangan langsung resign dari profesi utama. Konten itu kan perlu belajar dulu. Yesi mending jadi stand up komedi deh. Mimik mukanya lucu, binti polos gitu macam Ayu Ting Ting. Sekian deh Santuy People. Nyomang semangat DBM lagi dong. Biar Esociko berjamaah. Apa Esociko? Nggak tahu. Tapi nanti besok kita DBM ya. Nextnya Esmochi ya, kurang ketinggalan. Wijaya Toha ngiring tampil Nyomang, itu cerita neng Yesi yo Yesi. Udah kayak seperti cinta Fitri katanya, panjang banget sama melebar kesana kemari. Maaf pakai bahasa Sunda soalnya kesel banget gitu. Tenang, ditranslate sama Mamang langsung on the way, on the spot. Dari Dukun Sakti. Waduh, ada Dukun Sakti nih. Numpang masuk TV Nyomang mau berpendapat dikit. Kalau gue pikir si Rian itu pindah dari perusahaan ke YouTube dikarenakan dia dipensiunkan atau di PHK karena sudah 5 hari dan di luar jadwal pemanggilan di surat. Apalagi jenjang bawah tekanan juga berat kan. Ke Bank Pasir dan gaptek di zaman sekarang kurang lebih 20%-an lah. Masuk akal sih. Nextnya Rian Fadilah, adanya Rian Dono nih. Hadir Nyomang. Numpang-numpang Mas Carlos. Makasih buat semuanya, terutama yang udah doain Rian. Semoga Allah bales kebaikan kalian dan jangan lupa doain Rian ya biar bisa nikah lagi. Hayu orang nyandung Mang. Nyandung. Apa itu? Nyandung apa ya? Nyenandung gitu maksudnya. Nextnya ada dari Raincoat buat beli gorengan Mang. Kemarin saldo kosong jadi hari ini aja dikasihnya. Terima kasih loh. Terima kasih Raincoat. Last of the last dari Kakak Kolis Widianti. Sikat ya. Hello Nyomang dan Santuy People. Hari ini aku gak mau komen Yesi Yesi. Kasihan Nyomang baca komen sampai pedih matanya. Yang penting buat semua Santuy People kelihatan jaga kesehatan. Kemarin kelihatan gak sih yang aku out frame? Ini hari always selamat beraktivitas semua. Yang mau kirim-kirim salam atau masuk TV YouTube dipersilakan di sini. Ada dari Tio 1972. Udah yuk Mangnya Puyeng sama Yesi, makin tahu Yesi makin pengen guyur Yesi pakai air sereh, jahe sama cabe biar pedes sebadan-badan. Kemarin ada TikToker dilecehin sama anak e-sport gak dibahas. Kenapa tuh? Belum dapat kita bahannya ya, belum meluncur di FYP gitu ya. Karena menjelajah nyari bahan di TikTok tuh waduh dalam banget dan memakan waktu sekali. Besok kita DWM. Ya. Next ada dari Aziza Nur Alvin. Glennon Ki, Kakak Kolis. Glennon itu aku nggak tahu. Ki itu maksudnya iya Kakak Kolis. Mungkin ya. Numpang ya gitu. Mungkin. Nyomang ini selalu ada pantun lagi nih Mang buat Kang Rian dan Santuy People jombloan dan jomblowati. Sikat Jo. Melerokok di kota Sampang. Molenah bedeh tabrakan. Tak rapah makeh tak andi ayang. Sing penting ki nyaman ngakan. Gitu apa katanya. Apa tuh? Beli rokok ya? Di kota Sampang. Pulangnya ada tabrakan. Nggak apa-apa makan. Nggak apa-apa meskipun nggak punya ayang. Yang penting masih enak makan gitu. Oh, bisa. Untung Nyonya ngerti bahasa Madura. Abis yo. Cross check of the last. Terima kasih buat Sultan Santuy yang sudah super thanks, saya super thanks ya, dan juga buat Santuy People yang sudah meramaikan komen-komen, meramaikan viewsnya juga tentunya. Iya. Terima kasih sudah menonton. Di closing monggo. Lanjut, udah tadi makasih ya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.